Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel 902 Garage. Nggak bosen-bosennya atau mungkin kalian bosen dengan pembahasan di motor yang ada di depan gua ini. Tapi ini adalah salah satu hal positif kalau menurut gua buat kalian teman-teman yang hobinya modifikasi. Karena dituangkan dalam hal yang positif untuk memodifikasi motor, bukan hal-hal yang negatif. Untuk kali ini, gue mau ngebahas motor yang ini lagi, tapi dengan konsep kaki-kaki yang beda lagi dan pernah gue bahas. Kepikiran aja, pengen gue pasangin single arm lagi. Kayak pernah kita garap juga di CBR 250 RR dulu, yang juara juga tuh pakai single armnya MV Agusta. Akhirnya rencana itu alhamdulillah direalisasikan di motor ini. Biasanya itu kadang-kadang kalau jual part, kalau belum terpasang itu temen-temen kayaknya kurang greget gimana gitu. Tapi pada saat udah terpasang di motor biasanya banyak yang nawar. Banyak kejadian di motor-motor 902 Garage seperti itu. Itu udah terpasang dan sudah PNP, mereka nggak repot lagi nyeting lagi bahkan sampai keluar daerah. Nah, di motor ini single arm set yang ada stok di workshop gue pasang. Basicnya dari beberapa motor sih diambil. Jadi yang bertahan di motor ini hanya upside down-nya saja, upside down bertahan, tapi penggantian pelek dan single armnya kita pasang dengan konsep yang baru dan warnanya juga berbeda. Di sini gue mau buat sesuatu yang beda dari konsep sebelumnya, walaupun unit motornya dan bodi motornya masih sama, tapi kaki-kakinya udah berubah lagi guys. Sesuai dengan background 902 Garage yang memang berbasic garap kaki-kaki, ya jadi kayak begini gitu. Untuk di bagian belakang, single arm yang terpasang itu dari Honda VFR 400, tetapi peleknya sudah beda, bukan basicnya dari Honda. Nah, peleknya itu ukuran 5,5 inch, basicnya dari Ducati. Jadi ini Ducati yang agak lama lah, agak tahun-tahun lama, karena model peleknya juga belum yang modern banget. Tapi ini peleknya depan belakang sepasang guys. Jadi pelek belakang itu ukuran 5,5 inch dan brand peleknya sendiri itu dari Brembo. Jadi peleknya itu original Brembo Ducati, bukan Marchesini atau bukan merek NK atau apalah, tapi di embossnya ada tulisan Brembo. Nah, di sini gue mau kasih tahu ke teman-teman, kalau gue pribadi ya ngelihat motor itu pakai single arm kayaknya seksi banget ya. Jadi kelihatannya tuh beda dari motor-motor lain gitu, karena yang terlihat itu peleknya kayak pelek mobil sebelah doang, kayak pelek Matic ya, motor-motor Matic peleknya terlihat sebelah sisi. Nah, tapi kesulitan dalam ngerakit atau memodifikasinya itu lebih rumit dibanding pakai arm yang dual ya, yang biasa ya, normal lah. Karena kita akan mengatur center pelek itu bukan di bagian belakang. Si pelek belakang itu kan nggak bisa kita geser-geser kanan kiri, bukan sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena sudah paten dia sistem hubnya. Nah, jadi yang di depan yang kita atur. Makanya rata-rata yang pakai single arm itu agak sedikit mundur atau bahkan mundur terlalu ke belakang, karena pakai sistem adaptor atau dipakein sistem gendong biar si ban itu center di tengah-tengah motor. Dan bahkan posisi monoshocknya itu nggak akan ada yang bisa center di tengah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sama motor ini lebih condong ke kiri si monoshocknya. Karena sebelumnya pakai sistem monoshock yang langsung di swing arm IR6 yang sebelumnya itu dia nempel langsung di swing arm. Nah, ini kita pakaikan lagi sistem rolling. Jadi pada saat dibawa jalan handlingnya makin nyaman. Ini balik lagi ke basicnya CBR 250 RR. Jadi sistem rolling tetap kita pakai dengan monoshock aftermarket gitu guys. Ban belakang
tetap gue pertahanin konsepnya pakai Pirelli Diablo Rain ukuran 190/60. Gue sempet ganti kemarin ini pakai ban biasa, ban kering, tapi gue sendiri ngerasa kayaknya kok kayak auranya nggak keluar nih di motor ini. Dan teman-teman juga beberapa kali komen di Instagram lebih cocok ban Pirelli Diablo Rain. Akhirnya gue pasang lagi di single arm ini, pakai Pirelli lagi. Untuk sistem pengereman belakang gue tetap pertahanin dari basic si single armnya, karena udah satu paket. Pengeremannya masih pakai Nissin, jadi ini masih bertahan untuk pengeremannya. Belum ada pikiran gue mau ganti yang lain. Terus monoshock masih pakai model aftermarket yang ada sistem adjustable-nya, preload-nya, kompresinya bisa diatur. Terus knalpot gue tetap pertahanin pakai underbelly, karena biar si peleknya kelihatan kebuka dibanding pakai knalpot yang mungkin di samping ini akan keblok, ketutup. Terus pewarnaan pelek di sini depan belakang gue samain, tapi gue pakein motif. Jadi sebenarnya motifnya ini masih stiker, belum gue patenin pakai cat gitu. Jadi kalau bosen pun nanti akan bisa diganti lagi nantinya. Dan ini gue siapin juga nanti buat kontes, tapi belum tahu kapan acaranya akan dimulai. Nah ini baru dipersiapkan lah gitu, karena konsepnya udah mulai matang di sini dan gue ngerasa udah siap gitu dengan konsep yang seperti ini. Di bagian depan, kalian bisa lihat peleknya sepasang sama yang belakang, tapi model palangnya beda. Kalaupun beda, karena ketutup si cover disc brake depan, jadi sebenarnya sih nggak menurut gua nggak ini banget lah, nggak mengganggu gitu. Tapi secara konsep memang gue pertahanin peleknya sepasang dibanding gue ganti pelek misalnya berbeda gitu, beda. Dan kebetulan ini satu pasang, memang basicnya dari Ducati, brandnya Brembo si peleknya. Terus ukuran depan tetap sama 3,5 inch, karena pelek-pelek Moge itu memang ukuran depannya rata-rata 3,5 inch. Bannya juga sama, pakai Pirelli Diablo Rain ukuran 120/70. Nah di atas ini gue pasang lagi Brembo Arches Corsa Corta ukuran 19 mm biar maksimal, karena di bagian bawah sudah pakai Brembo radial M4 pitch-nya 100 mm. Dan sebelah kiri gue ganti lagi koplingnya pakai Akosato. Waktu kontes di HMC tahun lalu pakai ini juga, jadi ini gue siapin lagi. Konsep keseluruhan sebenarnya nggak banyak berubah dari konsep yang sebelumnya, hanya permainan aksesoris dan tambahan pewarnaan yang membuat konsepnya jadi nyatu sama kaki-kaki guys. Jadi di bagian atas ini gua kasih list stiker. Ini belum cat ya, jadi masih stiker. Pakai stiker warna lemon, jadi warna kuning lemon gua samain. Ini sebenarnya bukan warna stabilo. Jadi gue pakein dicat warna kuning lemon peleknya. Nah yang atas juga sama, list strip 2 ini pakai kuning lemon. Body karbonnya masih tetap sama kayak yang kemarin, nggak berubah. Hanya ada penambahan sedikit aksesoris, kayak di depan ada wing sight karbon juga. Dan nantinya mungkin akan gue tambahin lagi di bagian sini, nanti wing sight yang depan gue perbesar, tambahin lagi seperti ini kalau nanti pas ikutan kontes. Ini belum ada acaranya, gue siapin aja jadi seperti ini. Terus penggunaan spion, gue pasang pakai spion di bar end, jadi dipasangin spion juga walaupun kameranya masih ada, kamera buat nge-record depan belakang tetap jalan. Tabung minyak rem pakai dari Rizoma, karena ngikutin aja sih ini konsepnya biar perpaduannya berasa racing lah gitu.
Terus logo-logo atau penulisan pewarnaan di bagian bodi, ini logo Brembo. Sengaja gue pasang logo Brembo karena memang peleknya Brembo. Terus tulisan HRC di sini karena memang Honda. Logo Honda juga dipasang di sini. Nah, ini kadang-kadang di bagian pelek belakang ada yang bingung tuh, kemarin nanya itu apa. Sebenarnya logo Brembo yang terputus. Ngikutin lingkaran peleknya tapi diputus-putus sengaja seperti ini sebenarnya utuhnya gitu, guys. Udah, nggak ada ini lagi sih, simple, masih spek yang sama kayak kemarin. Underbone juga masih sama, nggak ada yang diganti bagian sini, gitu guys. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kita, yang sudah subscribe channel kita. Yang belum subscribe, mohon dukungannya biar semakin banyak inspirasi-inspirasi modif yang 902 Garage hadirkan. Mudah-mudahan video di motor ini nggak ngebosenin karena memang ini hal yang positif. Jadi teman-teman, mungkin kalau dari segi budget, gue nggak akan bahas sih ini masalah budgetnya karena udah berubah-berubah lah. Kalau memang teman-teman minat spek seperti ini modif atau minat part yang terpasang di motor ini, kaki-kakinya bisa langsung WA, ada di deskripsi, kontaknya, Instagram juga ada di deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.